Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Semua sudah? Baik. Oke, semua sudah HP-nya di bawah kan? Kalau HP-nya di bawah, yang kiriman linknya sudah diterima semua? Sudah. Oke, coba dicek. Dicek dulu. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada, nanti materinya semua kegiatan sampean ada di dalam Linktree itu, ya. Oke. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Jovino. Felisa oleh Arvito. Jovino, Felisa, Arvito. Kemana? Arvito sakit. Sakit. Jovino, alasan. Felisa alasan. Felisa, baik. Jovino sakit. Alasan. Felisane, alasan. Yang sakit? Arvito. Oke, baik. Untuk lebih lengkapnya, yang tidak terpanggil namanya ya, yang tidak terpanggil alias sampean semua yang masuk hari ini, silahkan diisi absensinya. Absensinya diisi dulu ya. Jangan lupa dikirim, sampean kasih nama pun kalau tidak dikirim tidak nyampe. Oke, sudah? Oke, selesai ya? Oke, disimpan dulu. Baik, biasanya kalau kita lagi baru ketemu ya, bisa berdiri, kerapiannya ditata dulu. Oke, ditata dulu kerapiannya, biar semuanya nanti ilmunya juga masuknya rapi. Kalau masuknya rapi nanti keluarnya akan sulit. Jadi tetap ada dalam diri kita. Oke. Sudah, Mas? Sudah. Oke, untuk yang pertama kita tanamkan dulu jiwa kebangsaan kita. Mohon berdiri dulu. Mohon berdiri dulu. Oke, kita nyanyikan lagu kebangsaan nasional juga. Oke, kali ini lagu yang kita bawakan adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik. Untuk
terima kasih. Nah, Mbak Shirley ada? Oke, kemarin nilainya sungguh luar biasa. Nah, untuk kali ini mohon maaf ya, teman-temannya diajak untuk berdoa lebih dahulu. Oke? Tepuk tangan dong. Nah, kalau biasanya yang awal kan yang mimpin doa, kali ini yang nilainya tertinggi. Oke. Baik, silakan dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kaget kan? Kaget. Yang biasanya kan yang datang duluan, kali ini beda lagi. Mungkin pertemuan yang akan datang akan beda lagi. Banyak kejutan dari Bapak nanti. Ya. Oke, anak-anak, masih ingat kan kemarin kita belajar tentang Jujur. Ayo. Sifat jujur. Perilaku atau sifat jujur. Terus Iman. ada keteladanan Nabi Muhammad. Itu sebelumnya. Yang baru saja kemarin, sifat perilaku sifat jujur. Terus Iman. Sopan kepada orang tua dan guru. Oke, bagus. Sopan dan patuh pada orang tua dan guru. Hormat, patuh. Masih ingat, Mas? Kira-kira yang sudah sampean lakukan seminggu terakhir setelah kita pelajaran kemarin, kira-kira yang sudah sampean lakukan? Kira-kira sampean masih kira-kira ya, kira-kira nak diceluk gurune jek mlayu gak? Mboten, diceluk gurune sudah tidak lari, disuruh kemarin kan juga ada kerja bakti ya? Kerja bakti, semua ikut kan? Penanaman 1 juta pohon. 1 juta pohon apa 1000 pohon? 1000. Ya apalah artinya itu, yang penting kita ikut melestarikan alam. Baik, itu juga salah satu bentuk kita patuh dan taat pada orang tua atau guru. Jadi kita mengikuti apapun yang diperintah, tidak pernah membantah. Bagus. Nah, pada kali ini masih keterkaitannya dengan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin itu ada perilaku jujur, itu termasuk perilaku yang mencerminkan akhlak yang mulia terhadap iman kita juga ya. Terhadap iman kita. Nah, kaitannya pada hari ini masih terkait dengan iman. Yang kita pelajari pada hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kira-kira sebelum sampean masuk pada pelajarannya inti, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5 masih ada juga tentang kitab-kitab Allah. Di kelas 4 kemarin Rondo adoh ya. Rondo adoh kelas 4 kemarin. Kitab yang kita pelajari ada berapa? Ada? 4. Kira-kira kita apa wae? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Bagus. Oke. Sebelum kita ke inti, biasakan kita untuk membaca dulu. Oke, membaca dulu. Mbak Seri sakit. Ngantuk. Bergadang tadi malam.
Oh, makanya jangan terlalu sering bergadang. Kalau masih pelajar kita harus jam berapa? 8. Jam 8, jam 9 maksimal jam 10 harus tidur agar nanti di kelas tidak ngantuk. Oke ya? Eman-eman kalau di kelas ngantuk nanti malah tertidur. Oke, bentar ya. Banyak nanti ada tiga set yang perlu sampai baca. Loh. Siap? Siap? Kenapa dibuat beda? Sama seperti kemarin, kalau dibuat beda, nanti kita bisa saling tukar pengalaman. Pengalamannya bisa saling ditukarkan. Oke, sudah diterima semua? Kalau membaca biasakan ya. Biasakan kalau sampai membaca itu poin-poin penting. Jadi disiapkan pensil, poin-poin penting bisa sampai garis bawahi ya. Bisa digaris bawahi. Jadi nanti suatu saat ketika sampai membutuhkan info tentang itu sudah tinggal langsung ketemu. Oke, bisa pensil, bisa spidol. Syukur-syukur kalau sampean punya apa itu? Lighter. Pewarna tulisan itu loh. Stabilo ya, podo. Stabilo bahasa ndi, Mas? Oke, sudah siap membacanya ya? Oke, kalau sudah siap membacanya, waktu membaca sampean biasa. Nggak usah panjang-panjang, 10 menit. Oke, silakan dibaca. Kalau membaca, dicermati yang seksama. Nah, nanti apabila ketemu kata-kata yang sulit, kira-kira yang perlu didiskusikan, nanti didiskusikan. Ada waktu untuk diskusi. Ya. Kalau dalam diskusi nanti belum bisa terpecahkan, bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Nah, yang masih suka baca-baca lewat HP atau Google, ada ya di linknya. Kalau mau, yang biasanya suka, Pak, kalau saya lihat kertas itu mata saya cepat lelah. Nah, kalau lihat HP kok betah. Nah, makanya saya sediakan juga materi ajarnya di HP. Lumayan banyak yang zaman baca, kira-kira ada 16 halaman. Ya.
Sarapan apa mau? Gue pecel. Wah enak no. Ada ketemu salah ketik? Loh, ada yang batuk. Musimnya penghujan dikurangi es. Jaga kesehatan. Nak duwe diperbanyak madu. Selesai bacanya. Oke. Oke. Baik, kalau sudah selesai bacanya, coba Mas Miki sedikit yang sampean baca. Materinya tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Diturunkan kepada Nabi Oke, bagus. Nah, baik. Pada hari ini yang ingin kita pelajari setelah kita belajar nanti ya, tujuannya kita berakhlak mulia dengan itu membiasakan diri membaca Quran, membiasakan diri menerangkan, menganalisa, memperjelas dan dapat menunjukkan serta mengembangkan juga menentukan sikap-sikap yang baik, yaitu tentang mengenal iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti setelah belajar tentang kitab-kitab Allah, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti kita bisa selalu rutinkan, membiasakan diri membaca Al-Quran. Karena kitab suci kita adalah kitab Al-Quran. Baik. Nah, seperti biasa ya, lihat gambarnya. Ini gambar apa nak? Sholat. Bukan orang kedinginan.
ibadah sholat. Oke, anak yang sudah sedang melakukan ibadah sholat. Yang ini? Menalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Itu berdoa. Bukan anak sedang menangis. Bukan, bagus ya. Maaf, suka ngecoh dikit-dikit ya. Oke, yang ketiga ini? Saya kira itu anak yang saling tarik menarik. Yang keempat, coba dilihat. Anak sedang menolong remaja terjatuh dari sepeda. Jadi kalau ada teman yang sedang kesusahan, kita harus menolong. Nah itu nanti sebagai implikasi atau sebagai implementasi atau penerapan membiasakan diri kepada kita semua kebiasaan baik. Bukti sebagai kita itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Masih ada lagi. Yuk. Ini sedang apa? Bapaknya? Anak. Bukan bapaknya anak. Oke. Yang ini? Sedang merawat tanaman ya, memberikan makan kepada hewan, merawat tanaman itu juga perilaku yang baik, yaitu yang mencerminkan hubungan kita dengan alam sekitar ya. Oke, yang ini, yuk. Memotong kuku. Kemudian yang sana? Yang 8? Iya, sedang berhias. Oke. Jadi semua yang ke-7-8 itu adalah sikap baik terhadap diri sendiri. Yaitu kalau memotong kuku artinya kita menjaga kesehatan. Ya, jadi biar kalau nanti makan atau bagaimana itu kumannya tidak ikut. Terus kemudian bersolek. Macak, ya. Maca itu juga sebagian dari iman. Kalau kita itu berwajah yang bagus, berwajah yang indah, pakaian kita juga rapi, kan juga enak dilihat. Nah, enak dilihat ya. Baik. Sudah ada yang ngantuk? Coba biar yang ngantuk-ngantuk hilang ngantuknya. Oke, tepuk semangat. Bagus. Ya, bener-bener semangat, ya. Dites. Tadi kan sudah sampean lakukan membacanya. Tadi sampean juga sudah tahu apa yang disebut dengan kitab-kitab Allah. Jumlahnya tadi ada 4. Yang menerima juga sampean sudah tahu. Sekarang saya ingin tahu sedikit isinya, Mbak Aini Syifa. Ya, Mbak Aini Syifa. Isinya tentang Al-Quran. Kira-kira poin-poin pentingnya di Quran itu apa? Sedikit saja. Quran itu mengajarkan tentang salah satunya tadi yang di depan. Kejujuran. Ada. Bisa yang lebih keras? Kejujuran. Terus? Oke, bagus. Mungkin ada yang mau membantu Mas Asfa. Karena kita agamanya Islam, ya, kita agamanya Islam. Mas Asfa, isi kandungan Quran sedikit saja. Mas Miki bisa satu? Apa? Ya. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke, Al-Quran itu penyempurna atau menyempurnakan
hukum-hukum Allah yang sudah dahulu ada di kitab-kitab sebelumnya. Bagus. Oke. Baik, untuk mendalami materi sampean kali ini, jangan lupa tetap siapkan tulis alat tulisnya. Silahkan dicatat yang kira-kira nanti penting dalam video. Baik, sudah siap? Halo pojok, sudah siap? Sampun kok belum duduk? Apa mau nulis sambil berdiri? Mboten. Baik, sudah siap? Oke, kita simak videonya. Jangan sampai ngantuk ya. Kalau nanti sampai ngantuk akan terlewat poin-poin pentingnya. Oke, apa badannya masih kaku-kaku ya? Oke, coba berdiri aja. Oke, berdiri aja. Mau ditarik dulu? Oke, kalau ditarik dulu. Oke, kita rentangkan tangan ke atas. Oke, kita tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah lebih enak? Atau masih lagi? Lagi? Oke, dicoba lagi ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Oke, jarinya kaku mungkin? Mau dikepak-kepakan dulu? Oke, dikepak-kepakan dulu. Jero mau kan ketoke kuwaku ngono engko nek nulis kan lancar. Ya. Oke, sudah? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap silahkan disimak videonya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak harap semuanya dalam kondisi sehat, jasmani dan juga rohani. Baik anak-anakku yang hebat, kali ini kita masih bersama lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dalam subtema mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, anak-anak, dalam mempelajari sifat Allah artinya kita juga belajar tentang iman. Iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu yang merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia beriman. Salah satunya adalah iman kepada kitab Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Nabi dan Rasul melalui para mereka Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku,
guna mencapai keselamatan dan kemaslahatan serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang hebat, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi atau Rasul. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya adalah wajib. Mempercayai kitab berarti percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup umat manusia. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempunyai dasar. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya terdapat dalam Quran, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan pedoman atau petunjuk itu agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu 1 adalah kitab Taurat. Anak-anakku, kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat menjadi peringatan bagi kaum Bani Israel yang sebelumnya kaum Bani Israel gemar menyembah berhala. Mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Selain itu, kaum Bani Israel juga bergoyang-goyang. Mereka pun tidak mengenal aturan dalam mencari nafkah. Mereka menganggap mencuri harta orang lain bukanlah perbuatan dosa. Nabi Musa alaihissalam membimbing kaumnya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 30 hari pada bulan Zulqa'dah dan disempurnakan menjadi 40 hari. Nabi Musa meneruskan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam menerima kitab suci Taurat berupa kepingan batu dan kayu. Di dalamnya tertulis ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam harus menyuruh Bani Israel kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat berisi 10 ajaran perintah, yakni sebagai berikut.
Satu, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah karena hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hormat. Keempat, mensucikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah yang disebut dengan sebagai hari Sabat. Ajaran yang kelima yaitu perintah menghormati orang tua atau ibu bapak. Yang keenam, larangan untuk membunuh. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta atau menjadi saksi yang palsu. Yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Anak-anakku yang cerdas, kitab yang kedua yang kita pelajari adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur menjadi peringatan bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Kisah penerimaan kitab Zabur tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa fiksi, ditunjukkan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang beberapa doa dan zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur tidak memuat hukum agama dan syariat karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti dan melaksanakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab. Zabur disebut dengan mazmur yang artinya nyanyian. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang mengungkapkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kitab tersebut meliputi permohonan ampun atas dosanya, sukacita kemenangannya atas musuh dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur berisi nyanyian-nyanyian tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam kalau menyanyi Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang merdu. Nabi Daud alaihissalam menyanyikan isi kitab Zabur dengan merdu. Suara nyanyian Nabi Daud alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang sakit, menenangkan angin dan air, serta membuat burung-burung memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang cerdas, kitab yang ketiga yang kita pelajari adalah kitab Injil. Kitab Injil yaitu kitab yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Diturunkan dalam bahasa Suryani, diperuntukkan pada kaum Bani Israel dengan tujuan diturunkannya kitab tersebut adalah untuk menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan kepada manusia kembali ke akidah atau tauhid. Nabi Isa alaihissalam bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang telah kacau dan menyeleweng. Injil menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab ini juga mengikuti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini telah hilang sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Jadi, kitab Injil yang ada di dunia sekarang ini memiliki beberapa jenis yang intinya sudah jauh beda dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar baik. Sama halnya dengan kitab Taurat dan Zabur, kitab Injil berlaku pada kaum Bani Israel secara umum. Isinya kitab Injil yaitu perintah kembali kepada tauhid yang murni. Ajarannya
adalah menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan sebelumnya, serta ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat sama. Kitab Injil membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan kitab Zabur. Kitab Injil pun membenarkan kenabian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Kitab-kitab tersebut telah disempurnakan dalam Al-Quran. Dengan demikian, jika kamu ingin mengamalkan kitab-kitab tersebut, maka cukup mengamalkan Al-Quran. Baik anak-anakku yang sehat jasmani dan rohaninya tentunya, yang membuat kalian menjadi cerdas. Kitab yang keempat, yaitu kitab kita semua sebagai umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan pada abad ke-6 Masehi di Jazirah Arabia. Pada saat wahyu pertama diturunkan, Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Pada waktu menerima wahyu pertama, usia Nabi Muhammad adalah 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Proses turunnya Al-Quran sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan pedoman hidup agar selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Karena itu, Al-Quran disebut pula sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengatur tentang 1. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hubungan manusia dengan manusia. 3. Hubungan manusia dengan alam seperti hewan dan tumbuhan, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kitab suci sebelum Al-Quran ditujukan kepada suatu golongan tertentu, sedangkan Al-Quran ditujukan untuk seluruh manusia berlaku sepanjang masa. Kitab suci yang ada sekarang masih asli seperti dahulu, karena keaslian di Al-Quran langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Dan untuk lebih mendalami materinya, anak-anakku bisa mencari lagi sumber-sumber lain yang sesuai dengan materi pada hari ini. Baik anak-anakku, tugas kalian adalah buat kelompok dengan temanmu maksimal 6 orang. Tulislah tentang pelajaran yang ada di video kali ini. Tuliskan 4 kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini beserta nabi yang menerimanya. Tuliskan isi atau ajaran masing-masing kitab tersebut. Dan juga tuliskan manfaat dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anakku, selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah disimak semua. Ada yang ngantuk? Oke, bagus. Kalau tidak ada yang ngantuk, nah seperti yang diperintahkan di video ya, kalian buat kelompok maksimal. Maksimal itu berarti paling banyak. Paling banyak adalah 6 orang. Biar adil ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 kebanyakan. Yang satu pindah ke utara.
Oke, Mas, siapa Mas siapa? Heeh. Iku lepas karo Mas Ipan. Siapa jenenge? Mas Stephen. Oke. Oke, pindah ya. Oke, berarti pas toh 55 ya. Oke, 55 silakan dibentuk kelompok seperti biasa bekerja samanya. Ya, kerjanya di belakang, Mas. Nah, itu kan ada kursi ya. Nah, biar dipepet Pan. Beni liwat Pan. Oke, sudah wes gitu, enggak apa-apa. Yang penting bisa kerja sama. Yang penting bisa kerja sama. Baik, sudah siapkah untuk bekerja? Oke, dalam bekerja jangan bekerja sendiri-sendiri. Karena apa? Namanya kelompok itu dikerjakan secara bersama, secara kelompok. Oke, sudah terima semua? Kalau sudah terima semua, baik, silahkan langsung dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Maksimal mengerjakan sampean itu 25 menit maksimal. Mungkin ada kata-kata yang sulit diterjemahkan? Instruksinya atau tugasnya jelas? Jelas ya? Jelas. Oke, yang sana jelas? Jelas. Nah, nanti jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya nanti dibalik apa? Dibalik lembaran atau di bawah itu sampean catat ya. Oke, dihitung dari mana kelompoknya? Oke, dari sana katanya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi namanya kelompok nanti tetap dicatat biar tidak tertukar nilainya. Ya. Duduk ya Mas, duduk yang baik sini loh, duduk sini loh. Oke, gendut ketemu gendut lagi. Oke, muga-muga gendut sak pikirannya ya. Pinter berarti.
Loh ya, belum bisa membedakan. Ada yang sudah selesai? Canggih nak sudah selesai. Yo dikerjakan. Larangan menculik. Selesai? Tidur. Tak kira tidur. Tapi kok Quran tok. SL-nya artinya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya dah. Adik-adik,
Awet. Nanti menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang Apa? Sudah selesai nulis ya? Mana dong? Carikan apa? Babnya apa? Ini lo babnya koyo ambil. Kitab Zabur berisi tentang puji-pujian. Nah, kitab lo. Kitab ini. Kitab. Sampai ke titik. Kok belum. Jangan keras-keras. Ada anak kecil nanti dengar. Selesai? Kurang banyak. Kurang 4. Soalnya ada 4. Tugasnya ada 4 toh? Iya, tugasnya ada 4 tapi kurang 4. Al-Quran isinya ada 5 juta. Isinya gila. Al-Quran biji-biji. Nah, gimana? Selesai? Keren. Ada yang sulit? Oke, ya. Sudah? Sudah belum? Tapi bisa. Tetap jebul. Ini orangnya. Artinya nih di. Artinya rame. Salahmu rame kuliah ini. Apa tidak? Mulai koyok wong tolol ora uni. Iki Al-Qur'an iki. Rene. Kali iki lho. Kita apa? Satu. Hijau. 15 menit lagi.
Ya, waktunya digunakan dengan baik. Nah. Sudah? Loh, ya. Sudah? Yo, temennya dibantu no. Terus main sendiri. Putraku. Nah. Oleh kaya wong Shopee selesai. Semen siapa namanya? Akila. Akila. Sering lupa dengan sampean. Kila. Sana. Sudah? Yo, 10 menit. Oke, dimanfaatkan yang baik.
Pak. Pak. Oh, kacau. Nama-nama aku. Syifa sudah? Ini tak maju aku. Bener. Hati-hati loh ya, ada tulisan Quran, jangan dibuat mainan. Bagaimana, selesai? Baik, 5 menit lagi ya. Halo, sudah? Oke, 5 menit lagi. Ya. Loh, kok sudah pindah? Oke, jangan main-main.
Oke, baik, selesai. Oke ya, dipresentasikan nanti. Silakan disimpan. Baik, dari diskusinya ada yang sulit tadi? Tidak ya? Oke. Baik, silakan dibuka HP-nya. Sudah? Oke, soal evaluasi atau penilaian harian atau ulangan harian. Ya, yang dari link 3 yang paling bawah. Ya, yang paling bawah silahkan sampean isi. Ya, jangan lupa namanya nama panjang, nama lengkap, kelasnya, nomor absen. Ya, terakhir setelah mengisi jangan lupa dikirim. Ya. Kelas 5 nomor absen. Bener-bener dicermati soalnya. Sudah bisa ya? Oke, 10 menit terhitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Pamer tuh gagah. Umurnya. Cepet ya, ada yang sudah selesai. Ya, tenang, baik, kilat. Ya. Untuk yang lain lebih hati-hati ya. Yang lain lebih hati-hati, dicermati seperti kemarin ya. Kalau pilihannya bulat, bisa jawabnya hanya satu. Kalau pilihannya itu kotak, jawabnya lebih dari satu. Kalau jawabannya kotak kok sampean tutul satu tok, biasanya sampean malah salah. Jagoan. Selesai lagi. Lihat. Nilainya belum ada. Sudah dikerjakan semua. Biarin, mulai kembali. Oke, jawab lagi. Tadi keburu kirimnya berarti. Sudah selesai. Saya. Bukan presensi ya, yang ulangan. Yang paling bawah, link 3 yang paling bawah. Penilaian harian. Masuknya kemana? Oh iya kan, penilaian harian. Oke, yang kerja tangan ya. Kalian mikir.
tempat binatang sama kan sampai belajar membaca buku. Oke, awas. Diteliti lagi, jangan salah tempat. Sudah? Berapa nilainya? Tiga lima. Terlalu banyak main ya. Bisa diulang. Pokoknya nanti yang nilainya di bawah standar mengulang lagi. Ya, nilainya harus di atas 75. Ini pulau banget jadi. Mana bila baik? Ya kan? KKM-nya kan 75. Oke, percaya pada diri sendiri, tidak usah lihat milik temannya. Enggak. Kok salah kita bikin kebetulan bisa tuh, Bang? Salah. Nabi Musa. Jawab kapi. Ulang nih. Sudah? Ikan pupira apa? Jangan salah masuk ya. Tahap demi tahap, nanti tugas dikerjakan sendiri. Gimana? Sudah? Deal? Saya tunggu. Oke, deal. Tutup ya. Sudah? Clear? Kirim? Oke, 1, 2. Yuk, hasil diskusi sampean coba dibaca di depan per kelompoknya.
Oke, saya mulai dari kelompok paling belakang. Ya, kelompok 4 dulu. Ayo. Yo, kita ketemu lagi. Namanya? Vanessa. Oke, tolong yang lain didengarkan. Hasilnya dibaca, Mbak, yang keras. Sebutkan kitab Allah yang diturunkan ke dunia ini beserta penerimanya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sebutkan isi kitab-kitab berikut. Kitab Taurat isinya menjadi peringatan bagi kaum Bani Israel. Bani Israel gemar menyembah berhala Nabi Musa Meneruskan munajat kepada Tuhan wa ta'ala. Nabi Musa harus menyuruh Bani Israel kembali menyembah Tuhan wa ta'ala. Kitab Zabur menjadi peringatan bagi kaum Bani Daud. Kitab Zabur tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. Yerusalem diturunkan dalam bahasa Suryani. Kaum Bani Israel diturun kitab Al-Quran isinya. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berangkat di Gunung Hira pada tanggal 17 Ramadan. Sebutkan manfaat pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah dan kepada imam ketiga. Kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada para rasul penerimanya. Berikut ini contoh bentuk-bentuk kitab yang mencerminkan penerapan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang percaya kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia tidak boleh menyiksa diri sendiri. Ada guyung. Kita dari Allah. Oke, terima kasih. Sini dong. Halo. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke, lebih kendel dari yang kemarin ya. Oke, baik. Kelompok yang kedua silakan. Oke, yang lain diperhatikan. Yo. Sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia ini beserta penerimanya. Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan isi kitab berikut. Kitab Taurat isinya larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berbuat zina, dan larangan berdusta menjadi saksi palsu. Kitab Zabur isinya nyanyian-nyanyian tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil isinya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia melaksanakannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
Bagus. Kitab Al-Quran isinya petunjuk dalam kehidupan, petunjuk dalam manusia untuk berperilaku. Oke. Sebutkan manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, dapat mengambil hikmahnya sebagai teladan dalam kehidupan. Berikan contoh bentuk-bentuk sikap yang mencerminkan penerapan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Membaca kitab-kitab Allah menolong teman yang sedang kesusahan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencuri. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, lanjut kelompok yang ketiga. Ya, Sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia beserta penerimanya. bagus Kitab ya. Taurat diterima oleh Nabi Musa. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa. Kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kitab-kitab berikut. Kitab Taurat isinya larangan membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta atau menjadi sebutkan manfaat pelajari iman kepada kitab-kitab Allah guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Berikut bentuk sikap mencerminkan penerapan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Percaya dengan kitab-kitab Allah. Oke, terima kasih. Baik, lanjut. Terakhir. Yuk. Dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada si bangsa Bani. Kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Ya. Kitab Zabur diturunkan ke Nabi Daud. Kitab Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad. Ya. Bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, tidak kitab-kitab ibadah, salat, zakat, puasa, haji, iman. Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Baik, dari keempat kelompok hasilnya juga banyak perbedaan karena pemikirannya juga beda, ya. Tapi rata-rata sudah bagus, oke? Kita lihat ya. Nah, kira-kira sebelum kita simpulkan bersama, apa hikmahnya dari kitab kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Oke, ada yang mau komentar dulu? Yang sampean ingat? Oke, kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan sebagai pedoman hidup. Jadi intinya yang dimaksud dengan kitab Allah itu kitab yang digunakan untuk tuntunan atau pedoman dalam hidup. Baik, jumlah kitab Allah jumlahnya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Oke. Isi kandungan Al-Quran
apa saja? Mengatur Hubungan antar manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, dan juga mengatur hubungan manusia dengan diri. Kemudian apa hikmahnya, Nana? Rata-rata di sini sampean yang kurang dalam menyebutkan adalah hikmah. Hikmah itu apa sih? Manfaatnya. Hikmah manfaat. Ketika sampean sudah bisa mempelajari kitab-kitab Allah, manfaat bagi sampean itu apa? Ya, pertama jelas kalau sampean baca Quran dapat pahala. Yang kedua, bisa menerangkan juga apa yang diterangkan, yo isinya kemudian diperjelas dalam kehidupan dan dilaksanakan dalam kehidupan. Yang akhirnya kita gunakan sebagai pedoman hidup. Oke. Maksudnya sebagai pedoman hidup apa? Hah? Sifat kehidupan sehari-hari. Yo, memang kita terapkan dalam sikap kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kalau sampean itu benar-benar bisa melakukan yang ada di dalam Al-Quran, karena kita agamanya Islam, nah, sudah jelas karena Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab Allah. Kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Allah sebelumnya disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi kalau sampean ingin mempelajari Injil, mempelajari Taurat, mempelajari Zabur, semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Ya, dalam materi tadi juga sudah sampean baca. Ya, oke. Baik. Dari sini mungkin ada yang perlu sampean tanyakan? Oke, kita lihat hasil nilai sampean. Oke, masih ada yang di bawah standar loh ya. Di bawah standar artinya nanti sampean itu perlu mengulangi, ada pengayaan. Pengayaannya di lembar kerja nanti dikerjakan sebagai penunjang nilai sampean, atau di LKS sampean itu dikerjakan. Ya. Nanti kalau ada materi yang kurang bisa dipahami, ya. Kalau ada materi yang kurang bisa dipahami, bisa digarisbawahi, kemudian ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Oke, yang sudah nilainya bagus, tidak begitu masalah. Tapi juga nanti akan ada pengayaan ya. Pengayaannya di tugas-tugasnya juga dikerjakan. Baik, untuk tugas sampean seperti biasa, tugas untuk total ya, LKPD. Ini formnya nanti bisa dikerjakan. Ini tugas untuk secara umum. Jadi di LKPD itu nanti yang sampean nilainya sudah di atas rata-rata, sampean kerjakan pengayaan. Tapi yang nilainya masih di bawah standar, sampean kerjakan yang remedi. Remedi apa ya? Oke, paham ya? Paham. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya sampean sudah masuk pada ulangan ya. Ulangan sebentar lagi sampean liburan ya. Oke. Oke, persiapan semuanya dengan baik. Persiapkan semuanya dengan baik. Oke, kita persiapan pulang. Oke, ya. Kita biasakan untuk yang kerja itu tangan dan mulutnya enggak usah. Diingat. Ya sudah? Sudah? Ampun. Wah, ampun. Sudah ya? Kasih bro. Kasih bro. Mas siapa?
Mas Novan. Coba. Oke, coba depan. Mari kita tutup pelajaran dengan berdoa bersama. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Oke, baik. Pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa musimnya penghujan. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan biar nanti kita tetap dalam kondisi fit untuk pertemuan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tertib saja, yang urut. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum.